adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita masih akan membahas soal SNBT. Kali ini kita akan membahas mengenai SNBT pengetahuan kuantitatif. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Kita langsung ke soal yang pertama. Diketahui Y sama dengan 4X plus 2. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 4. Jika X sama dengan 2, apakah Y sama dengan 10? Dan apabila X sama dengan 3, apakah Y sama dengan 14? Untuk mengerjakan soal semacam ini, caranya kita bisa mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan Y. Oke, kita cek dari pernyataan yang pertama, di mana X sama dengan 1, maka apakah Y-nya sama dengan 4? Caranya, 4 dikalikan 1 ditambah 2. 4 kali 1, 4 tambah 2 yaitu 6. Ternyata pernyataan yang pertama ini salah. Maaf. Kemudian kita cek ke pernyataan yang kedua. X sama dengan 2, maka Y sama dengan 10. 4 dikali 2 ditambah 2. 4 kali 2, 8 tambah 2 sama dengan 10. Oke, ternyata pernyataan yang kedua ini benar. Nah, kalau kita sudah tahu pernyataan yang kedua ini benar, maka kita tidak perlu mengecek pernyataan yang ketiga. Ya, karena pernyataan opsi jawabannya, kalau pernyataan yang kedua saja sudah benar, maka opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Kita cek dulu coba mulai dari pernyataan yang A. Opsi jawaban yang A maksudnya. Semua pernyataan benar, itu tidak, karena tadi pernyataan yang nomor 1 salah. Lalu pernyataan 1 dan 2 saja yang benar, tadi pernyataan pertama sudah benar. Kemudian yang C, pernyataan 2 dan 3 saja yang benar. Jadi kalau ada opsi nomor 2 sudah benar, pernyataan yang kedua sudah benar, maka dipastikan pernyataan yang ketiga pun juga sudah benar. Ya, karena kalau kita beralih ke opsi jawaban yang D, 3 saja yang benar. Tidak, karena tadi pernyataan yang kedua itu sudah benar. Maka ini tidak benar, dan yang E juga tidak benar. Jadi triknya cukup kerjakan salah satu saja ya. Jika nomor 1 salah, maka kita cukup mengerjakan pernyataan yang kedua. Kalau pernyataan yang kedua sudah benar, maka kita tidak perlu mengerjakan pernyataan yang ketiga. Nah, itu tujuannya untuk menghemat waktu. Oke, jadi opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 2X plus 1 kurang dari 4. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Nah, tadi diketahui di dalam soal ya, bahwa bilangan real X ini memenuhi pertidaksamaan 2X plus 1 kurang dari 4. Maka berapakah nilai X-nya? Nah, kita langsung mencari ini ke dalam persamaan ini. 2X plus 1 itu kurang dari 4. Maaf, ini maksudnya 4 ya, bukan 42. Lalu 2X, bilangan satunya ini dipindah ke ruas kanan sehingga 4 min 1 ini sama dengan 3, sehingga X sama dengan 3 per 2. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai X-nya kurang dari 3 per 2, maka kita bisa mensubstitusikan ke P. Nah, tadi kan di sini diketahui bahwa P ini adalah min 2X. Jadi kita substitusikan nilai X kurang dari 3 per 2 ini ke dalam P sama dengan 2X, min 2X. Oke. Ini caranya, berarti min 2 dikalikan 3 per 2 itu sama dengan min 3. Nah, kalau ternyata kita menggunakan nilai X sama dengan 3 per 2, ternyata didapatkan nilai P-nya sebesar min 3. Nah, ini tadi kan tandanya pertidaksamaan ya. Nah, karena pertidaksamaan, berarti kita bisa mengambil nilai sembarang. Nah, tadi kan X-nya itu kurang dari 3 per 2. Maka katakanlah kita mengambil nilai X-nya itu sama dengan min 3 per 2. Kalau tadi kan kita menggunakan nilai X-nya itu positif 3 per 2. Maka coba kita menggunakan nilai yang lain yang kurang dari 3 per 2. Misalkan kita ambil min 3 per 2. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan min 3 per 2 ini ke dalam persamaan P. Jadi min 2 dikalikan min 3 per 2 itu ternyata nilainya 3. Di dalam soal ini kan diketahui bahwa nilai Q-nya itu kan sama dengan 2. Nah, kalau kita menggunakan nilai X 3 per 2, maka hasilnya adalah min 3 per 2. Tetapi kalau kita menggunakan nilai X-nya itu sama dengan min 3 per 2, maka didapatkan hasilnya sama dengan 3. Nah, kalau kita menggunakan acuan min 3, itu berarti nilai P-nya kurang dari Q.
Tetapi kalau kita menggunakan nilai X yang tadi sama dengan min 3/2, maka nilai P-nya itu sama dengan 3, sehingga P-nya itu menjadi lebih besar dari Q. Nah, karena kita tidak bisa menentukan yang benar P-nya ini lebih kecil atau lebih besar, maka pernyataan ini kita tidak bisa mengambil kesimpulannya. Jadi, informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Jadi opsi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang D ya. Karena tadi kan kita tidak bisa menentukan sebenarnya P ini lebih kecil atau lebih besar. Karena ketika kita menggunakan bilangan yang negatif dan positif ternyata hasilnya berbeda. Sehingga kita tidak bisa menarik kesimpulan yang benar. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di mana nilai X ini lebih besar dari 3 namun kurang dari 7 dengan X merupakan bilangan prima. Berarti berapa bilangan prima yang terletak di antara bilangan 3 dan 7? Yaitu bilangan 5. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Oke, caranya gimana? Tadi kan kita sudah dapat ya bahwa nilai X-nya itu sama dengan 5. Karena bilangan prima antara 3 dan 7 itu adalah 5. Kalau kita sudah dapatkan nilai X-nya sama dengan 5, maka kita bisa mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan P sama dengan 2X plus 3. 2 dikali 5 ditambah dengan 3. 2 dikali 5, 10 tambah 3 sama dengan 13. Maka kesimpulannya P ini lebih besar dari Q. Karena P-nya bernilai 13 sedangkan Q-nya sama dengan 12. Nah, kalau ini kita cuma bisa mengambil kesimpulan yang langsung tepat gitu ya. Karena kan di sini tandanya itu sama dengan, bukan lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, karena tandanya sama dengan, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa nilai P-nya itu lebih besar dari Q. Nah, ini kasusnya berbeda dengan yang soal sebelumnya tadi ya. Kalau di soal yang nomor sebelumnya tadi kan tandanya itu pertidaksamaan, yaitu lebih kecil atau lebih besar. Sehingga kita bisa mengambil nilai X sembarang bernilai negatif ataupun positif. Intinya yang penting sesuai dengan pernyataannya, apakah lebih kecil, apakah lebih besar dari nilai yang dimaksud. Nah, kalau untuk yang soal nomor 3, ini kan tandanya persamaan atau sama dengan, maka kita bisa langsung mendapatkan nilai realnya berapa. Nah, ternyata P-nya diperoleh nilai sebesar 13 dan Q-nya itu adalah 12. Maka kesimpulannya P lebih besar dari Q. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui B sama dengan 2C dan B min D ini sama dengan 3. Maka apakah D ini merupakan bilangan prima? Oke, untuk memutuskan menjawab ini, caranya sama dengan soal yang sebelumnya tadi, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai B ke dalam persamaan B min D sama dengan 3. B min D tadi kan sama dengan 3, berarti B-nya kita ganti dengan 2C, sehingga 2C ini sama dengan 2C min D ini sama dengan 3. Nah, kita kan nggak tahu nih berapa nilai C-nya dan berapa nilai D-nya. Sehingga pernyataan ini kita tidak bisa mengambil kesimpulan mulai dari pernyataan yang B sama dengan C dan B min D sama dengan 3, kita tidak bisa menemukan berapa bilangan primanya karena kita tidak tahu berapa nilai C-nya dan berapa nilai D-nya. Nah, karena kita tidak tahu berapa nilai C-nya, berarti kita tidak bisa menyimpulkan berapa sih, kita nggak bisa dapat nih berapa sih nilai D-nya. Nah, dengan demikian berarti pernyataan 1 dan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Karena kita tidak bisa tahu berapa nilai D-nya. Sehingga opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Barisan N-9, 2, 8, dan seterusnya ini merupakan barisan aritmetika. Maka nilai N adalah, nah kita ketahui ya bahwa barisan aritmetika itu pasti memiliki selisih atau beda yang sama. Oke, kita cek dulu. Selisih atau beda dari 2 ke 8 itu kan ditambah dengan 6. Berarti dari N-9 kedua itu juga ditambah dengan 6. Nah, maka kalau kita untuk mengetahui, kita untuk mencari nilai N-nya itu berapa, nah ini kan berarti dari 2 ke N-9 itu kan mundur, berarti kita kurangi dengan 6. Oke, 2 dikurangi N-9 itu kan sama dengan 6.
Berarti 2 min 6, 6-nya dipindah ke ruas kiri itu sama dengan n min 9. Nah, 2 min 6 itu sama dengan min 4 sama dengan n min 9. Nilai 9-nya kita pindah ke ruas kiri sehingga min 4 plus 9 sama dengan n. Min 4 plus 9 itu sama dengan positif 5. Sehingga kita peroleh nilai n-nya sebesar 5. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi E. Perlu kalian ingat bahwa barisan aritmetika ini memiliki nilai beda yang sama. Nomor 5, fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 2 dan gx sama dengan x plus 6. Absis terkecil semua titik potong grafik fungsi f dan g adalah, nah karena di sini kan ditanya adalah semua titik potong, maka kita langsung menuliskan fx ini sama dengan gx. Jadi fx-nya sama dengan dx, karena kan tadi semuanya semua titik potongnya. Lalu kita masukkan nilai fx sama gx-nya, berarti x kuadrat plus 4x plus 2 sama dengan x plus 6. X kuadrat plus 3x, 3x ini diperoleh karena tadi kan x yang ada di sebelah sini, itu dipindahkan ke ruas kiri, sehingga 4x min x itu adalah 3x, kemudian positif 2 itu dikurangi dengan 6. Karena 6 yang ada di sebelah sini itu dipindahkan ke ruas kiri menjadi negatif, sehingga 2 min 6 adalah min 4. Nah, kita dapatkan persamaan menjadi x kuadrat plus 3x plus min 4. Maaf, ini harusnya dikurung ya, tapi kurang tanda kurung, min 4, sehingga kita mencari pemfaktorannya. Pemfaktoran dari x kuadrat ditambah 3x min 4 itu adalah x plus 4 dengan x min 1. Sehingga diperoleh hasilnya x ini sama dengan negatif 4 atau x-nya juga bisa sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah absis terkecil. Nah, absis itu kan nilai x ya. Absis itu adalah nilai x-nya, sedangkan ordinat itu adalah nilai y-nya. Karena di sini yang ditanyakan adalah absis terkecil atau nilai x yang terkecil itu min 4 atau 1. Nah, karena min 4 ini lebih kecil dari 1, maka absis terkecilnya adalah negatif 4. Gitu ya, perlu diingat-ingat tadi kata kuncinya absis itu adalah garis x atau sumbu x, sedangkan ordinat itu adalah sumbu y-nya. Nah, karena di dalam soal tadi yang ditanyakan adalah titik potongnya, maka persamaan fx itu sama dengan gx. Itu adalah kata kuncinya. Nah, yang berikutnya ini ada bonus soalnya. Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian hasil mengerjakan soal ini di kolom komentarnya. Dimana diketahui fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Nah, fx-nya sekian, gx-nya sekian. Maka yang ditanyakan adalah absis terkecilnya dari semua titik potong berapa. Nah, ini soalnya sama persis dengan soal nomor 5 tadi ya. Absis tadi adalah nilai sumbu x-nya, kemudian cara mencari titik potongnya itu adalah dengan menyamakan fx sama dengan gx, lalu mencari berapa faktorannya. Oke, demikian tadi pembahasan soal SNBT pengetahuan kuantitatif. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik dan bermanfaat dalam nantinya mengerjakan soal SNBT saat seleksi masuk ke perguruan tinggi. Jangan lupa soal yang terakhir ini dicoba dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.